Bapak Ibu yang terkasih, nama Tuhan Bapak Ibu yang diterima, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengaji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kiranya pagi hari ini kita bawa perubahan kita yang terbaik, membawa hidup kita melalui sebuah hari kita hari hari. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri.
bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita saudara. Jadi kita mau puji dan sembah Allah kita yang perkasa. Amin. Haleluya.
Silakan baik yang di depan ini maupun yang di rumah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan kalau kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam setiap umatnya yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan, betapa campur tangannya Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Kalau berapa hari yang lalu kayaknya saya mengandalkan kekuatan saya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ternyata puji nama Tuhan pada hari Kamis saya sudah benar-benar nggak kuat, benar-benar saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan saya takut. Walaupun saya percaya firman Tuhan mengatakan jangan takut buat setiap anaknya, tapi saat hari Kamis itu saya katakan kepada Tuhan dengan kehancuran hati saya, karena keadaan lingkungan kita, Bapak Ibu tahu semua, COVID semakin memarak. Saat itu saya katakan Tuhan saya takut, benar-benar saya takut Tuhan, karena kondisi saya sangat rasanya lemas begitu ya, pusing, lemas, mual, pengen muntah gitu. Maaf Bapak Ibu sekalian, tapi saya sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang senantiasa dipegang Tuhan Yesus, saya memberanikan diri saya berobat. Puji nama Tuhan. Ya biasa penyakitnya hanya umur, karena umur ya saya tidak katakan satu persatu. Yang terutama itu yang harus diperhatikan itu lambung saya. Badan saya itu lemas, kepala saya pusing, ngelihat ke atas sudah mutar-mutar gak karuan. Secara manusia memang saya katakan kepada Tuhan saya takut, tapi saya percaya Tuhan memelihara saya, Tuhan memegang saya. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Kamis itu saya dapat boleh berobat, boleh dapat obat. Bukan karena obatnya, karena saya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap umatnya. Saat minum obat itu, tadi saya katakan bukan karena obat. Kalau kita benar-benar menyerahkan dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjawab. Setelah hari Kamis saya berobat, semalamnya agak, puji Tuhan, agak enakan. Hari Jumat saya mendapatkan berkat. Semua itu kita harus katakan berkat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, kalau di lingkungan saya membuat grup khusus lingkungan bawah. Jadi ada apa-apa kita bisa saling berkomunikasi. Dan di situ saya kesempatan saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di dalam grup itu semua lingkungan bawah ya, khususnya Bapak Ibu sekalian tahu lingkungan saya itu banyakkan anak-anak Tuhan. Hanya 3 keluarga yang dari seberang. Tapi saat itu Tuhan menggerakkan hati saya, karena saya sebagai kader di situ, Bu, gimana ini kok nggak ada pertolongan? Saya katakan jangan panik, tetap berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Saya memberanikan diri karena situ ada anak Tuhan semua. Berdoa dengan tenang hati dan minta kepada Tuhan Yesus. Kalau pertolongan yang luar biasa itu dari Tuhan Yesus, karena itu saya alami. Saya tidak mau melihat keluar, saya tidak mau melihat air itu, karena kondisi saya kalau saya bangun muternya kayak apa. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan luar biasa. Di situ saya sebagai kader, sebagai anak Tuhan
diberikan kesempatan oleh Tuhan, kabarkan Injil. Walaupun tidak mengabarkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi sudah mengatakan tenang, berdoa terus, minta kepada Tuhan. Sudah mengabarkan, sudah memberikan kekuatan buat setiap anaknya. Saya mendapatkan respon, ya, ibu nggak ngungsi kan? Nggak, ayo kita bersama-sama berdoa. Saya tanya, semua ngungsi? Enggak, cuma 4 keluarga yang ngungsi. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Banjirnya luar biasa, lebih dari tahun yang lalu, tapi saya melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hingga pada saat ini saya boleh bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu karena Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya mohon kepada seluruh jemaat untuk mendukung saya. Mungkin karena usia saya, ya, sedikit-sedikit sudah mulai sakit, tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Mungkin masih ada jemaat yang ingin memberikan kesaksian, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita tutup kesaksian. Mempersiapkan hati kita untuk memanggil Tuhan dan untuk Bapak Ibu yang terkasih bagi berdiri. Tuhan, Allah penolong setiap kami Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, ya Tuhan. Kasih setia
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Kalau di seminar-seminar apa? Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes gitu katanya ya. Oke. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Di momen-momen yang secara manusia sulit ya. Di momen-momen yang kadang-kadang ya secara manusia berat Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan itu selalu. Amin gak nih? Kayaknya sepi aja. Apa mungkin kaget ngeliat saya ya? Ya memang kadang kalau saya boleh katakan ya terkadang memang ya Tuhan itu berperkara dalam kehidupan kita itu bukan hanya dalam keadaan baik saja. Ya, Alkitab sendiri mengatakan bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja. Pengertiannya adalah bukan hanya dalam keadaan baik saja Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya dalam keadaan yang nyaman saja, tetapi juga dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Dikatakan apa? Dalam segala hal. Ya tentu Bapak Ibu, saya bukan untuk memberikan suatu pesimisme ya kepada Bapak Ibu, bukan. Tetapi Alkitab mengatakan begitu. Saya hanya menyampaikan saja apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala hal. Jadi tidak ada hal yang tidak dalam kontrol Tuhan. Amin ya. Masih lemes ya? Apa perlu kita ice breaking dulu gitu? Ya. Jadi tidak ada situasi yang di luar kontrol Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu. Segala sesuatu semuanya dalam kontrol Tuhan. Tidak ada di luar kuasa Tuhan. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu saya suka cerita sama teman-teman, ini terjadi karena konspirasi. Ini terjadi karena organisasi-organisasi besar melatar belakangi. Saya mau bilang Bapak Ibu, mau siapapun yang melatar belakangi, kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan secara alamiah pun ada Bapak Ibu. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah kita sudah harus menghayati bahwa ini sudah diizinkan Tuhan. Tentunya di kalimat yang selanjutnya apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau tetap bersuka cita, amin. Ini bukan firman Tuhan yang saya mau bawakan, tapi ini maksudnya untuk memotivasi kita. Oh, kita memang hidup, ya sudah kita jalani saja sesuai dengan tugas tanggung jawab kita. Yang sekolah dengan baik, yang bekerja dengan baik, yang berkeluarga dengan baik. Enggak usah kalau kata keluarga istri saya boten gitu ya. Jalani saja sesuai dengan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan Bapak Ibu. Jalani saja. Apa yang bisa kita lakukan. Sudah. Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita lepas beban kita lepas segala ketakutan kita. Tanggung jawab itu penting. Tanggung jawab itu penting. Tapi jangan landasi tanggung jawab itu dengan satu bentuk ketakutan. Nah kadang saya suka dikomplain orang. Kalau saya kenapa sih kalau dalam sebuah pandemi begini kita harus menjalani protokol kesehatan. Kan Tuhan kan berkuasa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melindungi kita. Loh, jangan salah. Tetap kita punya tugas tanggung jawab. Ya, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang sembrono hidupnya. Tuhan tidak akan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terbukti kok, orang malas itu pasti miskin. Terbukti kok, orang yang tidak bertanggung jawab itu pasti gagal dalam hidup. Oleh karena itu kita sertai dengan sebuah tanggung jawab, bukan sebuah ketakutan. Saya punya tanggung jawab terhadap keluarga, anak-anak, semua segala macam. Bapak Ibu juga punya tanggung jawab dalam kehidupan Bapak Ibu. Lakukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Ibu semua. Sudah jalani saja.
Tuhan pasti berperkara di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, tetap percaya kalau Tuhan menyertai kehidupan kita. Oke, itu sedikit informasi aja Bapak Ibu ya. Karena jujur saja saya secara pribadi berat ya. Berat, beberapa waktu lalu juga saya, kalau seandainya saya boleh ngomong ya, saya diminta teman saya, dia sebenarnya gembala sidang. Dia minta dia positif corona, akhirnya ditaruh di Wisma Atlet. Neneknya meninggal dan mayoritas keluarganya kena COVID Bapak Ibu. Dia sampai tolong deh bro, tolong dong layani deh, tolong. Akhirnya saya layani, saya titip anak saya ke ibu saya. Udah lama sih, berapa bulan Pak? Terus bulan yang lalu udah ya Pak ya, udah lebih lagi. Lalu akhirnya ya udah saya tolongin deh, tapi saya minta tolong itu jenazah ditutup dulu, ditutup. Jadi saya melayani itu sudah nggak tutup peti lagi, langsung ditutup petinya Bapak Ibu. Jadi posisinya sudah ditutup di daerah Tangerang sana. Kita layani, ya ampun yang datang cuma 5 orang Bapak Ibu. Ya kalau seandainya saya hitung total nggak lebih dari 15-10 nggak lebih. Sedih loh, umur 87 tahun. Ya saya sih nggak, katanya sih negatif ya. Beliau almarhum yang meninggal katanya negatif. Tapi ya untuk menjaga kemungkinan terburuk saja, saya pikir begitu ya sudah ditutup dulu. Jadi waktu saya pelayanan kita pakai masker, pakai face shield ya, semua ya. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik ya, meskipun ada beberapa kendala tentunya ya, tetapi itu tidak menjadi penghambat secara besar. Akhirnya hari itu gagal dikubur, enggak, tetap dikubur hari itu juga. Dan puji Tuhan ya, jujur ya kadang ya secara manusia kan juga 87 tahun Bapak Ibu meninggal. Ini kalau Chinese umur 87 meninggal tua, itu mirip-mirip kayak orang Batak. Jadi bikin perayaan besar, apalagi keluarga punya uang. Jadi bukan orang susah ini, gitu. Apalagi keluarga punya uang. Dan ya puji Tuhan sih dia udah percaya ya. Kalau untuk orang-orang yang masih agama kepercayaan mereka, itu sampai ada bakar-bakarannya Bapak Ibu. Kalau yang pernah punya pengalaman hadir di penguburan kepercayaan saudara kita, itu rumah-rumahan maksudnya, rumah-rumahan dibakarin, mobil-mobilan dibakarin, ya kan? Ya itu kayak pernah begitu. Dan kebetulan yang saya layani Chinese ya, dan keluarganya juga bukan orang susah. Kalau menurut menurut kebiasaan biasanya akan dirayain itu besar itu. Gitu. Tapi ya akhirnya terjadi begitu, cuma nggak lebih dari 15 orang, sepi. Yang datang juga cucu-cucunya. Saya mengemukakan hal ini sekali lagi bukan untuk memberikan ketakutan Bapak Ibu sekalian ya, bukan untuk memberikan satu warning apapun, tetapi maksud saya adalah kita sudah harus sadar dengan keadaan. Kita sudah harus mengerti kepada satu keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan manusia. Dampaknya lebih dari 100 negara mengalaminya Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan Tuhan yang berperkara di sini, siapa? Sampai sebegitu masifnya. Ya. Tadi orang bilang ada organisasi yang melatar belakangi, apapun itu alasannya, kalau Tuhan tidak berkehendak di situ, tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk memahami apa sih maksud Tuhan. Karena saya percaya, seperti yang tadi saya katakan, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya meskipun sekarang ini kita belum paham maksudnya apa sih keadaan berat ini, keadaan masif ini. Belum lagi pandemi beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita seperti yang disaksikan oleh orang tua kita, harus banjir. Ya, waduh, udah pandemi banjir, saya udah bingung itu mau ngomong apa. Ya, saya di rumah, aduh Tuhan, gimana Tuhan ya, kasihan ya. Tapi ya saya tetap percaya sama Tuhan. Nah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian ya, itu sedikit intermezzo aja ya, agak panjang intermezzonya nggak apa-apa. Tapi saya berharap melalui hal ini kita semakin dikuatkan. Dan lebih lagi saya undang setiap kita, boleh buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Saya berharap kita juga semakin kuat ini. Keluaran pasal yang ke-34 ayat 27 sampai 28. Saya minta dengan kasih Tuhan bisa ditampilkan di sini.
Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-27, Keluaran 34 ya, Keluaran pasal 34 ayat 27 sampai 28. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengemukakan satu tema yang sebenarnya sudah sering menjadi sesuatu yang akrab di telinga kita. Tapi memang ya, untuk dibawakan dalam sebuah renungan secara formal itu jarang sekali. Ya saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena sudah terlalu akrab, mungkin sudah terlalu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang asing lagi dalam kehidupan orang percaya. Nah, seringkali dikemukakan dalam satu renungan-renungan yang formal itu jarang. Apa yang saya mau bahas? Saya mau membahas mengenai Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Saya mau membahas mengenai Alkitab. Tentu bukan dari segi teologianya, karena kalau kita berbicara mengenai teologi, ada pelajaran-pelajaran mengenai kanonisasi di dalamnya. Dan saya berpikir waktu yang kita miliki tidak begitu banyak. Jadi saya pikir kita mau belajar sedikit nilai yang saya akan bawakan kepada Bapak Ibu. Karena banyak orang seringkali bertanya sama saya, "Kau Ustaz seringkali menekankan baca Alkitab. Emangnya saya kayak anak sekolah minggu?" Maksudnya kayak gitu. Kok Ustaz seringkali menitik beratkan sama berdoa? Memangnya orang Kristen gak pernah berdoa? Kan gitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita mau belajar Bapak Ibu. Terlepas dari persepsi apapun, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu Alkitab. Sebagai orang yang beragama Kristen, tentu Alkitab bukan barang asing lagi, amin. Bukan barang asing, ya. Udah menjadi sesuatu hal yang lumrah lah, ya. Bahkan ada sebagian orang yang tidak jarang, bahkan satu orang punya 2 Alkitab, beberapa Alkitab, bahkan beberapa versi bahkan gitu ya. Ya, ini tidak dapat disalahkan. Saya juga tidak menyalahkan, tetapi juga bukan sesuatu hal yang disarankan. Ya. Kalau memang seandainya sudah punya 1, cukup 1. Tapi kalau mau nambah lagi, monggo, tidak ada permasalahan di situ. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan. Tetapi yang harus dipahami itu nilai dan maksudnya, ini yang penting. Seringkali orang punya Alkitab banyak, jangankan mengerti maksudnya, dibaca aja enggak. Itu jadi masalahnya. Ya. Jadi punya Alkitab 1, 2, 3 gitu, tapi akhirnya cuma jadi pajangan buku, pelengkap buku. Oh, saya punyanya ini Indonesia nih. Oh, saya punya King James nih. Oh, saya punya kopian dari bahasa asli Ibrani-nya. Gitu. Ya. Seringkali begitu, cuma jadi pajangan buku. Nah, ini cukup disayangkan. Ya, karena harga Alkitab itu cukup mahal Bapak Ibu ya. Cukup mahal. Jadi kalau kita punya Alkitab ya dibaca, kita pelajari isi Alkitabnya. Dan bahkan dewasa ini pemakaian Alkitab secara elektronik pun marak. Dari laptop, tablet atau iPad, di smartphone yang ukurannya lebih kecil, ya. Sekarang sudah mulai marak. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah Alkitab Bapak Ibu sekalian ya, itu dari tadi kalau misalnya kita boleh baca dari loh batu. Dari loh batu mulai dikopi ke manuskrip. Kalau zaman dulu itu kulit binatang, mulai ditemukan kertas. Terus ada juga yang di manuskrip dalam bentuk piagam dari bahan tembaga, logam, gitu. Itu semua karena teknologi semakin berkembang. Penulisan akhirnya dibukukan dalam satu bentuk kodeks. Ditulis. Ya, zaman dulu belum ada mesin salin kayak mesin fotokopi kayak sekarang. Masih tulis tangan Bapak Ibu sekalian ya. Tulis tangan. Itu ada komunitasnya. Saya lupa namanya apa. Ada komunitasnya yang memang
yang memang sudah mempersembahkan hidupnya untuk menyalin itu, gitu. Kalau orang-orang zaman dulu, dari roh batu jadi manuskrip ditulis pada gulungan-gulungan kitab, lalu akhirnya menjadi kitab. Itu semua perkembangan teknologi. Sampai akhirnya masuk ke teknologi percetakan. Oh, dari mulai percetakan itulah akhirnya Alkitab itu wah banyak. Ya. Jadi buku seperti sekarang ini. Nah, sekarang berkembang lagi ke media elektronik, Bapak Ibu ya. Jadi yang dari fisik ke elektronik nih. Ya semuanya itu adalah peningkatan ya dari teknologi-teknologi tadi. Dan itu tidak bisa dibendung karena memang sudah begitu. Semakin lama orang semakin pintar, semakin smart. Kalau zaman dulu orang bikin api aja nggak bisa. Ya, sekarang gampang banget bisa. Bahkan zaman dulu kita berpikir ya, dulu banyak kasusnya chip, microchip. Kalau sekarang udah nggak perlu microchip, Bapak Ibu. Scan wajah, scan retina scan, sidik jari sudah lebih canggih dari microchip. Ya, sudah lebih canggih. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi yang begitu pesatnya. Ya, kemajuan itu tidak akan pernah dapat dibendung. Orang akan terus berinovasi. Ya, jadi itu. Jadi semakin marak penggunaan Alkitab elektronik. Device-nya macam-macam. Bapak Ibu bisa pilih, tergantung sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Ya, semuanya bisa. Gitu. Tetapi yang paling penting yang perlu saya tekankan adalah bagaimana kita memahami nilainya. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Sebagai orang percaya, saya mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan bagi manusia, bukan hanya sekedar mengandung firman. Karena jika kita percaya Alkitab hanya mengandung firman, maka ada bagian dalam Alkitab yang tidak mengandung firman. Nah ini. Jadi saya sebagai orang percaya mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah. Dan saya berharap setiap kita setuju dengan ini. Sebab kalau kita hanya sekedar berbicara mengandung firman, berarti ada kandungan-kandungan lain, itu maksud saya. Dan kalau kita berpikir seperti itu, secara tidak langsung kita sudah menurunkan kehormatan kita terhadap Alkitab. Nah ini berbahaya, Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak setiap kita percayalah Kejadian sampai Wahyu itu firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak ada bagian yang bukan firman Allah, meskipun tentunya ada ya data-data minor, data-data kecil di dalamnya, tetapi tetap mengandung nilai firman Allah yang tentunya harus kita yakini sebagai kebenaran firman. Ya, ini membawa satu implikasi bagaimana kita menghormati Alkitab secara benar. Sebab kalau kita hanya berbicara, saya percaya Alkitab itu mengandung firman. Kalau kita berbicara mengandung firman, ya berarti ada kandungan lain. Ada kandungan lain yang ditakutkan. Kandungan lain ini akhirnya menurunkan penghormatan kita terhadap Alkitab. Jadi satu hal yang pertama yang harus kita pahami, percayalah bahwa Alkitab itu firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau saya boleh mengemukakan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu proses pembentukan Alkitab ya. Alkitab kitab paling tua itu kitab Ayub, Bapak Ibu, 2000 tahun sebelum Masehi. Proses penulisannya dia langsung cepat saja. Dari proses, dan diperkirakan proses Alkitab sampai jadi buku sampai sekarang itu lebih dari 2000 tahun tentunya ya. Kitab Ayub saja sudah 2000 tahun lebih. Jadi proses Alkitab itu begitu panjang, Bapak Ibu. Begitu panjang. Ya, penulisan-penulisan yang dilakukan, transkrip, kopi-kopian dari manuskrip awalnya. Dibutuhkan satu dedikasi yang tinggi untuk menyalin Alkitab. Ya. Itu prosesnya sangat panjang. Dan bagaimana Alkitab Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pegang itu sekarang ini yang saya miliki dan Bapak Ibu miliki. Itu memang pada tahun 1940-an ada kritik-kritik teks yang menyatakan bahwa Alkitab itu mengalami perubahan, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi di tahun 1942 ditemukan gulungan laut mati di Goa Qumran. Itu usia gulungan itu bahkan sangat tua sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika dicocokkan dengan teks yang sekarang, itu sah. Jadi dapat dipercaya bahwa Alkitab ini terpelihara dengan baik.
Kita bisa membayangkan, gak usah jauh-jauh, Borobudur saja. Itu tinggal 30%-nya Bapak Ibu aslinya. 30% itu aslinya Borobudur itu. Sisanya sudah habis dimakan zaman, waktu, perang, bencana alam. Tetapi dengan waktu ribuan tahun Alkitab dapat terpelihara sedemikian rupa. Kalau bukan Tuhan, siapa yang pelihara? Amin enggak? Kalau bukan Tuhan, siapa yang pelihara? Tentu ini menjadi suatu penghayatan ya dalam kehidupan kita agar kita lebih menghormati Alkitab dengan baik. Dengan waktu ribuan tahun tapi tetap ada. Coba. Kalau bukan Tuhan yang pelihara, kalau hanya sekedar organisasinya orang Israel kah yang jaga kah? Oh, ada bangsa Semit kah yang jaga kah? Oh, nggak bisa. Pasti hancur. Bait suci aja sudah 2 kali Bapak Ibu dihancurkan, sampai sekarang belum dibangun bait suci loh. Ya, tapi Alkitab tetap terpelihara. Bait suci itu dihancurkan bukan hanya saja dibakar, hancur lebur. Bangsa Israel dibuang ke Babel tahun 70, dihancurkan lagi sama Jenderal Titus. Hancur habis. Alkitab diupayakan dimusnahkan karena kekaisaran Roma pada waktu itu mau supaya seluruh jajahan Roma menyembah kepada Kaisar Roma pada waktu itu. Dihancurkan kepercayaan-kepercayaan termasuk agama Yahudi. Salinan-salinan kitab dihancurkan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita bisa melihat. Kita masih pegang itu Alkitab. Dan di tahun 1942 ditemukan gulungan laut mati. Wah, itu sah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Melewati berbagai masa, bencana alam, peperangan, upaya-upaya untuk memusnahkan salinan-salinan Alkitab, semuanya itu boleh dilewatkan Tuhan dan tetap ada sampai sekarang. Dan kita patut mengucap syukur, amin. Kita patut mengucap syukur Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang percaya. Ini saya kemukakan agar setiap kita boleh benar-benar menaruh penghormatan yang pantas terhadap Alkitab. Jadi kita berpikir ya seringkali karena orang Kristen itu memang ya nggak kayak kepercayaan lain ya yang terlalu mengkultuskan kitab sucinya. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita kan enggak. Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu ya, kita sudah harus bisa belajar menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab. Maksudnya apa? Ini biar memotivasi kita untuk terus belajar Alkitab. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Seringkali ya, kalau saya perhatikan, banyak orang-orang kalau sudah keluar dari sekolah minggu udah mulai lagi redup. Kalau di sekolah minggu, ayo baca Alkitab ya, hafal ini ayat-ayatnya, hafalin ayat-ayatnya. Tapi kalau udah gede kan nggak digituin lagi. Nah seringkali Bapak Ibu ya, karena hal-hal seperti ini, jadi orang-orang yang sudah lebih senior itu undur baca Alkitab. Ya, jadi kadang-kadang orang datang saya, jangan ngapain sih ngomong baca Alkitab mulu, kayak anak sekolah minggu aja. Nah memang terkadang orang-orang yang senior itu justru lebih males baca Alkitab daripada anak sekolah minggu. Udah jujur saja. Bukannya semakin dalam baca Alkitab, tetapi semakin menurun. Nah ini yang secara tidak langsung penghormatan kita, penghargaan kita terhadap Alkitab secara tidak langsung juga menurun Bapak Ibu sekalian. Dan saya harapkan melalui pernyataan saya ini membangkitkan semangat kita untuk mendalami Alkitab secara serius. Jangan lagi kita tidak serius dengan buku ini. Ya, serius. Lalu Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Alkitab pun ya, diharapkan kita belajar secara rutin. Terus dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kemarin ada satu remaja yang bilang, oh baca Alkitab Kak, di air hidup, puji Tuhan. Di setiap renungan itu kan ada ayat-ayat yang mendasari renungannya. Tetapi kan ada ayat di atasnya Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan. Supaya kita bacanya mengurut ya, mengurut. Kadang-kadang ya, pernah ada orang datang ke saya, wah kalau saya Kak baca Alkitab ini dibuka bukunya Bapak Ibu ya. Dibuka bukunya. Wah, orang Bapak Ibu. Wah, ini ayat buat saya hari ini. Nah, ya, Pak. Jadi kadang-kadang suka aneh gitu. Terlalu apa ya namanya ya? Ya lucu aja. Dibuka. Wah, ini ayat buat saya. Ya, ini ayat buat saya. Ya jelas lah itu bukan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan.
Kenapa? Alkitab itu ada 2 babak, perjanjian lama, perjanjian baru. Kita tidak akan pernah dapat mengerti secara lengkap kalau hanya mendalami perjanjian lama, ya, tanpa mendalami perjanjian baru. Kita tidak akan bisa mengerti dengan baik perjanjian baru kalau kita tidak mengerti perjanjian lama. Itu harus dipahami secara utuh, secara konteks, secara utuh Bapak Ibu sekalian. Kalau lompat-lompat saja seringkali masih gagal untuk memahaminya, apalagi nunjuk-nunjuk, makin gelap. Ya, saya berharap di sini nggak ada ya. Makin gelap. Oleh karena itu kita belajar untuk rutin baca. Yang rutinnya harus terus. Ya, lompat sekali-kali ke, ya saya mau baca yang ini, oke silahkan. Tapi tetap urutannya harus jelas Bapak Ibu sekalian. Untuk renungan-renungan singkat setiap harinya bisa dibaca per ayat sesuai dengan tema renungan tersebut. Tetapi untuk rutinnya, ini maksud saya, harus urut. Jadi jangan suka lengkap-lengkap, apalagi sampai tinggi. Itu kadang-kadang suka lucu ya. Udah kayak ketiban lotre aja. Ini ayatnya, dan kadang-kadang ayatnya dipakai buat nomor togel. Gak ada di sini ya, gak ada. Cuma joke aja Bapak Ibunya. Nah itu. Lalu poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita boleh memahami, kita boleh menghayati, dan kita boleh mengimani bahwa Alkitab itu adalah firman Allah Bapak Ibu, ini yang perlu kita fokuskan. Ketika kita menghayati bahwa itu firman Allah Bapak Ibu sekalian ya, secara tidak langsung bersamaan dengan itu ada pernyataan diri Allah melalui firman-firman itu. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain seperti saya berbicara kepada Bapak Ibu melihat eksistensi saya. Eksistensi saya ketika saya berbicara saat ini mengeluarkan bunyi. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan ingin menyatakan keberadaannya, eksistensinya di tengah manusia. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada manusia, tokoh-tokoh iman digunakan menjadi sarananya. Ini menjadi suatu pernyataan bagi kita bahwa Tuhan itu eksis. Allah itu ada. Keberadaannya itu nyata di dalam kehidupan manusia. Kita tahu dari apa? Dari firman Allah. Amin Bapak Ibu. Kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Ya. Kesaksian-kesaksian yang ditulis Alkitab. Ketika saya ngomong sama Bapak Ibu, oh itu kausa, entah secara banyak begini atau pribadi lepas pribadi, tapi pribadi saya jadi nyata di situ. Nah begitu juga dengan Alkitab. Ketika firman Allah dinyatakan di tengah kita secara tidak langsung bersamaan dengan itu Allah menyatakan dirinya. Amin Bapak Ibu. Allah menyatakan dirinya bahwa Allah itu eksis. Allah berfirman, Allah ngomong, semuanya ada di dalam Alkitab. Ya. Tentunya melalui hal ini Bapak Ibu sekalian ya, diharapkan kita jadi sadar bahwa ada satu entitas yang nyata, yang hadir di dalam kehidupan umat manusia, yaitu Allah. Dan tentunya melalui pernyataan dirinya Tuhan ingin dikenal. Tidak sulit untuk Tuhan mengenal manusia Bapak Ibu sekalian, karena Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya? Bagaimana dengan kita manusia pada umumnya? Disampaikanlah melalui firman. Jadi firman Allah dinyatakan dalam kehidupan manusia bersamaan dengan itu untuk menunjukkan eksistensi Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, tentu Tuhan mengharapkan satu hubungan yang konkret, yang nyata dengan manusia. Makanya di Alkitab seringkali disinggung pergaulan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itu adalah suatu bentuk komunikasi Bapak Ibu sekalian antara Tuhan dengan manusia. Nah ini yang luar biasa loh sebenarnya kalau kita menarik nilainya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya buat kita. Ketika seseorang menyatakan dirinya terhadap orang lain, secara tidak langsung dia membuka diri untuk dirinya dikenal. Begitu juga dengan Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia, Tuhan mau dikenal. Ya, Tuhan mau dikenal. Jadi ketika ada seorang pria nih, ibarat seorang pria yang menyukai seorang wanita, datang nih, Mbak, Kak, kenalan dong, nama saya A.
oh nama saya kenalan dong. Responnya kalau bagus kan, kalau misalnya ceweknya jutek ya, ih siapa lu? Kalau misalnya bagus, oh iya nama saya B. Tinggal di mana kak? Ya gitu. Nah sama dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ketika firman itu dinyatakan di tengah manusia Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau memperkenalkan diri. Elohim Yahweh. Tuhan mau memperkenalkan diri kepada manusia. Dan itu semua ditulis di dalam Alkitab. Ya tentu ada pengalaman pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan secara langsung. Saya tidak bisa pungkiri itu. Tentu ada. Entah itu secara audible, entah itu secara pengalaman-pengalaman, tapi tetap ada. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, hendaknya, ini sudah menjadi suatu hal yang harus kita pahami, hal yang harus kita gumuli, bahwa Alkitab ini dituliskan menjadi kesaksian firman Allah, di mana melalui firman ini Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan ingin dikenal. Jadi ketika kita mendalami kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, kita bawa kepada satu pemahaman, saya mau mengenal Tuhan lebih dalam. Amin Bapak Ibu. Saya mau mengenal Tuhan lebih dalam melalui kebenaran firman Tuhan. Tentu di dalamnya ada kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat. Itu menunjukkan kepada kita tahu, sehingga akhirnya kita dapat berkata, oh Tuhan itu maha kuasa. Karena apa? Kesaksian di Alkitab. Bagaimana Tuhan membelah laut kosong, bagaimana Tuhan menurunkan mana, bagaimana Tuhan mengadakan begitu banyak mukjizat yang terjadi. Tujuannya supaya kita sadar, oh Allah itu maha kuasa. Lalu belum lagi bagaimana Tuhan mengampuni orang yang bersalah, bagaimana orang yang mengampuni orang yang bertobat. Kita jadi tahu, oh Allah itu maha pengasih. Lalu apalagi, oh ternyata Tuhan juga menghukum orang-orang yang jahat. Oh kita tahu kalau Tuhan itu adil. Amin Bapak Ibu. Nah seringkali banyak orang baca Alkitab itu kayak baca buku mantra. Diambil ayatnya, nih. Jadi ekor bukan kepala. Oh kebalik. Jadi kepala bukan ekor. Ya. Kiranya daerah ini jadi milik saya. Dan jadi kayak buku mantra. Itu. Padahal sebenarnya yang harus digumuli dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di tengah manusia untuk dikenal. Untuk dikenal. Jadi ketika kita mendalami Alkitab, ketika kita belajar mengenai Alkitab, tujuannya agar kita mengenal Allah secara benar. Amin Bapak Ibu. Tujuannya itu, kita jadi ngerti Allah itu maha kuasa, kita jadi ngerti Allah itu adil, kita jadi ngerti Allah itu maha pengasih, pengampun dan penyayang. Kita jadi ngerti. Ya. Kalau nggak ada Alkitab, kita mana tahu Allah itu gimana caranya? Kita nggak tahu. Tapi karena ada Alkitab, kita dapat belajar mengenai siapa Allah itu yang sesungguhnya. Dan Tuhan menghendaki agar kita boleh semakin mendalami Alkitab. Nah, masuk kepada pengenalan inilah yang akhirnya, yang penting yang harus kita gumuli juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Alkitab itu bukan buku mantra. Bukan buku mantra. Alkitab itu kesaksian firman yang diharapkan. Beliau hal itu yang pertama kita jadi sadar keberadaan Allah, eksistensi Allah. Lalu yang kedua kita belajar untuk mengenal Dia secara pribadi lebih dalam. Amin Bapak Ibu. Ini yang penting. Jangan lari dari tujuan utamanya. Dia memang mengajar, betul mengajar. Mengajar dari apa? Mengajar dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Menyatakan kesalahan, betul menyatakan kesalahan. Betul, standarnya apa kesalahannya? Kebenaran firman Tuhan, ya kebenaran firman Tuhan, betul. Nilai-nilai kebenaran apa yang dinyatakan di sana? Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita mendalami Alkitab ini, fokusnya itu ke Tuhan. Bukan yang lain, bukan yang lain Bapak Ibu. Nah ini yang seringkali masih sulit dipahami oleh banyak orang. Ya. Karena tadi saya bilang, sudah saya singgung, kayak buku mantra. Dibacain biar dapat berkat, dibacain biar gampang jodoh, dibacain biar gampang punya anak, dibacain supaya masalah selesai. Jadi nggak ngerti kita apa yang harus kita lakukan dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena tidak terbangun kepada suatu pengenalan yang benar terhadap Allah. Nah lanjut lagi Bapak Ibu ya. Akhirnya
Datang lagi nih orang, Kak, kalau begitu Kak, kalau cuma baca Alkitab, berdoa, lalu akhirnya emangnya kita bisa makan? Nah ini Bapak Ibu, ketika seseorang mengenal pribadi lain, dia jadi ngerti apa yang harus dilakukan untuk dapat menyenangkan pribadi yang dikenal itu. Ketika saya dengan istri saya lebih erat, saya jadi suami istri dengan istri saya sekarang, saya jadi paham apa yang disukai istri saya, apa yang tidak disukai istri saya. Ketika kita belajar Alkitab dengan satu motivasi untuk mengenal Tuhan, kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bersama dengan saya. Nah, banyak orang Bapak Ibu sekalian ya baca Alkitab datang ke saya, "Kau usah kalau baca Alkitab saya makan apa? Kau usah kalau saya berdoa terus saya makan apa?" Justru ketika seseorang mendalami Alkitab dengan benar, dia jadi paham bagaimana harus mengisi hari-hari hidupnya. Jadi ngerti. Oh, jadi sadar. Jadi sadar. Kalau dari bahasa teologinya ada spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang akhirnya membuat orang jadi paham, jadi mengerti. Oh, ada kesadaran lah, ada kesadaran, paham ya maksud saya Bapak Ibu ya. Ada kesadaran, ketika ada pengertian, ada kesadaran yang terbangun. Sadar untuk jaga kesehatan, sadar untuk kerja keras, sadar untuk mengasihi anak istri, sadar untuk bermanfaat buat orang lain, sadar untuk bisa berbuat baik. Ada kesadaran yang hadir ketika kita mau benar-benar mendalami Alkitab dengan benar. Ya. Dengan implikasi-implikasi kesadaran itulah diharapkan tercermin juga melalui perbuatan. Nah, melalui perbuatan-perbuatan itu, masa sih orang yang kerja keras, orang yang kerja cerdas nggak makan? Kan enggak. Amin gak Bapak Ibu? Masa sih orang yang jaga kesehatan, yang jaga pola hidup lalu akhirnya sakit-sakitan? Kan enggak. Ya kan? Jadi implikasinya jelas. Implikasinya itu jelas. Jadi banyak orang yang hanya sekedar apatis berpikir, kalau baca Alkitab kita mau makan apa? Ya memang kita nggak makan itu langsung secara langsung. Tetapi dengan kita mendalami Alkitab, kita jadi punya pemahaman, jadi punya pengertian yang menyadarkan kita harus berbuat apa kita. Itu maksud saya. Sampai di sini paham nggak? Sehingga akhirnya kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita jadi paham bagaimana kita harus melangkah. Ada kesadaran-kesadaran di dalam hidup kita yang akhirnya bangkit. Sadar terhadap jaga kesehatan, sadar terhadap orang-orang di sekitar kita, sadar untuk kerja keras, sadar untuk kerja cerdas, sadar untuk terus belajar. Karena kita jadi ngerti, oh begitu ya Tuhan, oh begitu, iya. Nah, hal inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita. Bahwa pengenalan akan Allah melalui belajar Alkitab itu adalah sesuatu luar biasa yang membawa implikasi nyata dalam hidup. Jadi kalau orang datang akhirnya kok jadi orang Kristen begini aja ya, kok jadi orang Kristen begini aja ya, saya kadang-kadang sedih ya. Karena nggak ngerti harus berbuat apa, nggak ngerti berbuat apa karena nggak belajar Alkitab secara benar, itu jawabannya. Kalau kita belajar Alkitab secara benar, dengan maksud apa? Dengan maksud kita mengenal Tuhan secara benar, Tuhan jadi akan, nak, kamu nanti kerjain ini loh, ya, jangan males, bertanggung jawab dengan hidup ya, jangan nih, gitu. Apalagi kita umat perjanjian baru sudah diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tuntun hidup kita, amin Bapak Ibu. Itu loh maksudnya. Jadi melalui kebenaran ini tentunya membuka satu pengertian di dalam kehidupan kita, bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Roh. Ya, jadi ketika seseorang sudah mulai malas baca Alkitab, jadi ketika seseorang sudah mulai malas untuk berdoa bertemu dengan Tuhan, ya dia tidak akan pernah dapat mengerti hal-hal apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Akhirnya apa? Dia mengambil nilai-nilai pelajaran dari dunia, dicari motivator-motivator, dicari guru-guru yang jelas di mana itu belum sesuai. Mengajarkan kebaikan, iya mengajarkan kebaikan. Tetapi apakah hidup seturut berkenan di hadapan Allah? Belum tentu. Sudah kayak kemukakan motivator-motivator di luar sana. Contohnya saja, sekarang nilai-nilai dunia, ya,
Berpikir positif, tidak salah berpikir positif Bapak Ibu. Tapi Alkitab menyatakan kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus, itu penting. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan jika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Secara tidak langsung kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Coba, orang di luar sana coba, lu harus dipukulin bro, pukulin balik bro, laporin polisi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ada perbedaan di mana nilai-nilai kekristenan itu tidak akan pernah sama dengan nilai-nilai dunia. Tidak akan pernah sama Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang minta jubahmu, berikan juga bajumu. Ketika ada orang yang minta engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Loh, apa enggak error menurut orang dunia? Lu mah gila. Tapi Alkitab mengajarkan itu Bapak Ibu sekalian. Alkitab mengajarkan itu. Jadi melalui hal ini Bapak Ibu ya, diharapkan ketika kita belajar Alkitab, kita belajar dengan baik, dengan satu motivasi yang benar, di mana kita mau mengenal Tuhan secara lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Dengan pengenalan akan Tuhan semakin dalam, membawa kita kepada satu pengertian, dari pengertian jadi kesadaran kita untuk melangkah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kembali lagi ke Roma tadi yang saya katakan di awal, Tuhan berperkara di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, untuk mengerti kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mengenal Allah. Amin. Di saat itu, ketika kita boleh pahami kebaikannya, kita jadi dapat tetap mengucap syukur. Jadi implikasinya jelas Bapak Ibu sekalian ya. Memang Bapak Ibu, untuk mendalami firman Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19, minta tolong kasih Tuhan bisa disampaikan. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini fokus kita di kata memahami. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lalu yang 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di ayat ke-18 ada kata memahami. Itu dari teks aslinya ginosko. Ada 2 kata yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani koine, mengetahui. Yang pertama ginosko, lalu yang kedua eido. Kalau ginosko itu sifatnya sulit, sifatnya perlu usaha yang berat. Sedangkan kalau eido itu tidak. Kalau eido itu terdapat di dalam Matius 6 pasal yang ke-8 Matius pasal yang ke-6 ayat ke-8. Matius 6 pasal yang ke-8 itu eido. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui. Ini teks aslinya eido. Karena Bapa di sorga itu tentu maha tahu. Amin Bapak Ibu. Jadi dia tidak perlu sulit untuk dapat memahami segala sesuatu. Eido. Tapi kembali lagi tadi ke Efesus 3 ayat 18 tadi, kita untuk dapat memahami Allah, untuk mengenal Allah harus ginosko. Artinya apa? Harus sudah benar-benar bergumul. Sudah harus benar-benar bergumul. Jadi kalau saya tekankan kepada pembacaan Alkitab, berdoa setiap hari, tentunya itu bukan tanpa maksud. Karena untuk mengenal Tuhan dengan benar kita harus ginosko. Harus kerja keras kita. Harus dengan suatu usaha yang ekstra. Bangun pagi jam 5. Ya. Kita sudah berdoa di hadapan Tuhan. Ya kalau memang seandainya nggak punya waktu, ya cari waktu yang memang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah harus belajar, benar-benar serius belajar, sehingga akhirnya kita dapat memahami tadi betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita belajar Alkitab setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu. Kita terus tekuni itu di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dengan satu tujuan, bagaimana kita mengenal Allah secara lengkap di dalam kehidupan kita. Itu perlu perjuangan, ginosko, kata memahami di sini. Kalau tadi Bapak eido, mudah, Bapak itu maha tahu. Bapak eido langsung tahu. Tapi kalau kita untuk memahami Allah, untuk mengenal Allah secara benar, harus ginosko. Itulah mengapa penting sekali dan selalu saya ingatkan di pemuda, di setiap pelayanan-pelayanan yang saya lakukan.
Ayo baca Alkitab. Ayo kita merenungkan kitab suci kita setiap hari. Belajar kita menggumulinya setiap hari. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar pemahaman, tentunya melalui pengalaman. Bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi juga pengalaman baru jadi pengenalan. Dari pemahaman kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita baca dari pemahaman kita belajar Alkitab, kita baca buku-buku rohani, dengerin CD-CD khotbah. Udah itu di YouTube sekarang sudah banyak khotbah-khotbah. Lalu kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, kita berdoa, terus kita berdoa, alami Tuhan dari pemahaman, pengalaman jadi pengenalan. Jadi pengenalan. Nah inilah yang akhirnya membawa kita kepada satu pengertian, kesadaran untuk melangkah di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang saya mau kemukakan kepada Bapak Ibu. Mengapa penting sekali membaca Alkitab? Mengapa penting sekali untuk kita terus menggali kebenaran Alkitab? Apalagi di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, ya. Di masa pandemi ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada harapan. Harapan kita hanya Tuhan. Dan bagaimana mungkin akhirnya kita dapat mengerti cara kerja Tuhan dengan benar? Bagaimana mungkin akhirnya kita dapat memahami Tuhan secara benar kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Jadi implikasinya jelas. Implikasinya jelas dalam kehidupan kita. Ya. Saya berharap melalui hal ini kita semakin termotivasi untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Untuk menggali Alkitab dengan benar. Terus belajar Alkitab setiap hari. Terus belajar Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Ya kalau di masa pandemi ini ya, kalau saya pribadi ya, kebetulan kerjaan saya juga sepi. Puji Tuhan Bapak Ibu sepi. Puji Tuhan sepi. 3 minggu saya di rumah. Makanya anak-anak saya nggak titipin ke ibu saya. 3 minggu saya di rumah. Kemarin ada malam kerjaan yang harusnya saya kerjain nggak jadi. Jadi saya langsung pulang saja. Saya cuma naruh barang, selesai, saya langsung pulang. Puji Tuhan sepi Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, ada maksud Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya. Kemarin ada orang juga pinjam uang sama saya sampai ngomong begini, maaf, saya juga gak ada uang. 2 kali orang datang ke saya, maaf saya juga gak ada uang. Di ATM saya tinggal 30.000 Bapak Ibu. 30, saya nggak minta duit, nggak benar, saya nggak minta duit, benar, ya benar Bapak Ibu, saya nggak minta duit. Tuhan tahu kok ketulusan hati saya. Saya bisa mati kapan saja, saya akan dihakimi kapan saja. Tuhan tahu ketulusan hati saya. Ya. Tapi saya mau menyaksikan kepada Bapak Ibu, ya, ketika seseorang hidup berjalan dengan Tuhan, itu tetap ada hal-hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Oke, penutup ya, penutup. Kita buka Alkitab kita lagi. Di dalam Roma nih. Nah, ini udah dari Roma pasal yang ke-17 14 ayat 17. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang berjalan dengan Tuhan, itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada satu kebenaran di dalam hidupnya yang tentunya membawa kepada satu kehidupan yang damai, tenang. Makanya ketika seseorang hidup benar di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan secara benar, tadi sudah saya kemukakan dengan panjang lebar tentunya. Bapak Ibu juga gak bakal mau dengar lagi ngantuk pastinya. Dengan maksud supaya kita berjalan dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan, implikasinya jelas loh. Jadi kalau ada tanya ke saya, Pak, kita baca kita mau makan apa? Belajar lagi. Ada di YouTube kan, nanti bisa di rewind lagi. Ada di YouTube bisa di rewind lagi, bisa didengerin ulang lagi. Jadi jelas. Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga juga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat pertamanya apa? Yang merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Yang tidak berjalan dalam jalan orang-orang fasik. Itu jelas kok. Jadi baca Alkitab itu implikasinya jelas. Itu maksud saya.
Baca Alkitab itu membawa penerapan yang pasti dalam kehidupan orang percaya. Makanya baca Alkitab. Oke, Bapak Ibu. Jadi melalui hal ini kita berjalan dengan Tuhan. Damai sejahtera, berbicara itu ketenangan, Bapak Ibu. Kedamaian batin. Kedamaian batin. Ya, kemarin di TikTok lucu juga. Saya ada tukang ada sawah, petani punya sawah. Didatengin ceritanya di TikTok, yang namanya TikTok kan kadang bercanda-bercanda juga. Pada pengusaha datang, Pak, ini Bapak kan sawahnya lebar, Pak, ini dijadiin perumahan saja, nanti kita bagi hasil gini. Terus nanti Bapak bisa punya uang banyak. Terus kalau udah punya uang banyak, Bapak bisa jalan-jalan, bisa segala macam. Terus nanti kalau Bapak udah punya fasilitas segala macam, Bapak bisa tidur nyenyak. Sekarang saya juga tidur nyenyak. Dibalikin lagi sama petaninya, sekarang saya juga tidur nyenyak. Amin, Bapak Ibu. Itulah damai sejahtera Allah. 30.000 nggak masalah, ya sudahlah, 30.000. Yang penting saya kerja keras, kerja cerdas, mengenai hasil mah Tuhan yang akan memberkati saya. Jadi saya tetap nyantai, slow kalau kata orang zaman sekarang. Amin, Bapak Ibu. Tetapi itu semua hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang serius berjalan dengan Tuhan. Dan hal yang pertama ketika seseorang mau berjalan dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, dan terus bergumul dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Ketika di
mengerti keinginanmu dan mengerti kehendakmu di dalam kehidupan kami. Belajar untuk terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman-Nya, Bapak Yosua. Saat ini saudara saya membaca pengumuman untuk 1 minggu ke depan untuk jam ibadah kita di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa. Untuk hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah WBI. Untuk hari Sabtu jam 7.20 malam ada ibadah pemuda remaja, dan ibadah raya di hari Minggu jam 7 pagi seperti saat ini. Kita juga akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk pemulihan pandemi COVID-19 di Indonesia, bergereja di tempat ini dan juga gereja di seluruh Indonesia, untuk jemaat yang sakit dan juga bersaudara. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang terkasih untuk seluruh jemaat dapat menerapkan pola 3M di lingkungan gereja maupun di kehidupan sehari-hari. Itu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Halo, mari kita berdoa aja, kita akan balik diri. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu agar kami tetap bersyukur pada Tuhan. Bahwa pengenalan akan Ku adalah sangat penting bagi kehidupan orang percaya Tuhan. Ajarlah kami selalu Tuhan berhubungan dengan firman-Mu, sebab firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu tidak akan berubah saat ini, esok, dan sampai Maranatha. Oleh karena Roh Kudus, tolong firman yang telah diberitakan jadikan berkat untuk menuntun kami lebih paham lagi akan Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi menyambung lidah-Mu, agar apa yang mereka lakukan semuanya oleh anugerah Tuhan dan dikembalikan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati pelayanannya, usahanya, kehidupan rumah tangga, anak istri, keluarga besar mereka, Tuhan untuk berkati. Karena apa yang mereka rencanakan ke depan, Tuhan tolong selalu campur tangan di dalamnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih. Kesempatan pagi ini Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami ingin berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami, yang saat ini Tuhan menghadapi segala tantangan hidup yang begitu bertubi-tubi. Banyak bencana yang telah diizinkan terjadi, namun kemudian maksud yang terbaik untuk bangsa ini ya Tuhan. Biar Bapa kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami sebagai orang percaya hanya berharap dan berserah padamu. Jadilah kehendak-Mu, apa yang telah Engkau karyakan, Engkau kerjakan dan Engkau harapkan, semua ini terjadilah oleh kehendak Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Berkati daerah-daerah yang telah kena bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan segala virus-virus yang masih merajalela Tuhan. Engkau yang maha tahu, Engkau juga yang akan mencabut segala sesuatu yang tidak menguntungkan bagi umat-Mu. Kami serahkan di dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di mana mereka berada juga terkena virus ini. Tuhan tolong Engkau lawat dan sembuhkan, baik yang diisolasi mandiri maupun di rumah sakit. Bagi-Mu tiada barang mustahil. Setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak akan Engkau permalukan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai setiap orang yang berharap pada-Mu. Engkau menyertai dan mendengar setiap doa kami orang percaya Tuhan. Oleh karena melalui doa pada bagian kami serahkan juga para pemimpin bangsa kami, dari tingkat RT sampai presiden dan semua perangkat negara kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah mereka, berikan hikmat, marifat, roh takut kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Sebab mereka hanya selalu memikirkan sesuatu yang indah untuk negara dan bangsanya Tuhan. Tuhan tolong, Kau pimpin, Kau berkati. Apapun yang mereka lakukan, semuanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Engkau peliharakan hamba-hamba-Mu agar mereka telah berharap dan bersandar pada Tuhan. Berkati
gereja-gereja lokal yang dimana berada di DKI maupun di seluruh Indonesia. Terlebih gereja Betel Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dari pimpinan pusat sampai gereja lokal seluruh Indonesia bahkan luar negeri, kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sanggup mengembangkan, Engkau yang sanggup memakai semua hamba-Hamba yang telah Engkau persiapkan, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaan firman Allah. Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang mungkin saat mengalami sakit penyakit, baik dirawat maupun di rumah sakit. Tuhan, tolong melawat, berkati mereka, sembuhkan mereka dengan darah Kristus yang tidak berubah. Darah-Mu berkuasa untuk menghancurkan segala roh-roh sakit di dalam nama Yesus. Sehingga orang percaya, sungguh tetap berharap pada-Mu. Kami percaya apa yang telah Engkau firmankan menjadi suatu kenyataan bagi setiap kami orang yang berharap pada-Mu. Bagi mereka yang lemah Kau kuatkan, yang bimbang Kau teguhkan, yang malas Kau bangkitkan, agar mereka ingat akan tanggung jawab hidup mereka, agar mereka mau bersekutu dan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga rekan-rekan kami yang mungkin selama ini tidak bisa datang beribadah, di mana mereka berada Tuhan, tolong melawat. Engkau peliharakan hidup mereka, kuatkan iman mereka, agar mereka tidak berlarut-larut Tuhan karena situasi yang mungkin menakutkan. Tapi bagi orang yang percaya tidak takut, sebab segala sesuatu telah Kau izinkan, dan Kau akan menyertai setiap orang yang dekat kepadamu, setiap orang yang berharap kepadamu. Tuhan, Engkau-lah Allah kami, Engkau-lah Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi. Engkau mencukupkan segala sesuatu keperluan kami. Hanya kepadamu kami serahkan. Terima kasih Bapa, kalau semua itu telah Kau izinkan, maka semua tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam kuliah di rumah. Tuhan, Kau lawat dan berkati sesuai dengan janji-Mu. Setiap orang yang percaya, Engkau akan peliharakan seperti burung-burung di udara, seperti bunga-bunga di lembah. Engkau peliharakan sehingga semua kelihatan sesuatu yang sangat indah, karya-Mu yang agung dan mulia Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami serahkan hamba-hamba yang mengambil pelayanan pagi hari ini, baik pemimpin pujian, penerima tamu, pendoa, pembawa firman Allah, pemusik. Tuhan, semua adalah perangkat untuk memuliakan nama Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, agar mereka tidak melalui online lagi Tuhan. Kami belajar berani untuk berkumpul, sebab Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Kalau kami tetap takut untuk datang kepadamu, apa artinya kami percaya pada Tuhan? Oleh karena Roh Kudus, tolong berikan kebangkitan, berikan keberanian gereja-Mu untuk mengambil sikap. Sebab kami mencari Engkau, kami tinggal di rumah-Mu Tuhan, dan apa yang Kau katakan pasti akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan di mana kami berada, baik ada di Cilandak, baik ada di Meruyung, Depok, maupun Pondok Labu, bahkan lingkungan kami saat ini di mana berada. Tuhan, tolong Kau berkati, karena semua apa yang kami rindukan, semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar di lingkungan kami saat ini banyak terjadi virus-virus yang melanda umat-Mu Tuhan. Tolong Engkau selalu campur tangan di dalamnya. Gereja hanya bisa berdoa, gereja hanya mohon berteriak, mohon kasihan-Mu ya Allah, agar semua sungguh apa yang Kau ajarkan. Maka apa yang katakan oleh Paulus, tetaplah berdoa, sebab doa itu membawa satu dampak yang positif bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan, yang mungkin memerlukan salah satu pekerjaan, apapun pergumulannya, kalau mereka tetap berserah padamu, pasti Engkau akan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati segala kegiatan untuk esok hari. Kami akan mulai, apapun profesi kami masing-masing, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bu Marta ya Tuhan. Ya, kami tidak tahu kondisi mereka, karena situasi yang seperti ini. Kami hanya berdoa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bagi anak Eva juga Engkau berkati, apapun yang menjadi problem masalah mereka, bagi-Mu tiada barang mustahil. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia adalah firman Allah. Itu yang perlu kami dalami dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa. Bapa kami,
Dan akhirnya kami akan tutup dengan doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Kami telah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena sesungguhnya kerajaan, kemuliaan dan segala. Terima kasih. Mari kita arahkan hati kita, saudara sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus dari saat ini juga sampai Maranatha, Dia datang kembali membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, Bapa terima kasih.